Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tarir Aziz dan pada video kali ini saya akan kembali mereview ulang materi dari pekan ketiga ya di mata kuliah ekonometrika untuk ekonomi syariah. Dan materi pada pekan kali ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari pekan yang lalu, cuman ada yang bedanya nih. Jadi bedanya itu di materi pekan ini ada kita itu disuruh untuk interpretasi data yang diolah menggunakan aplikasi eViews dan juga RStudio. Contohnya gimana sih? Jadi begini. Oke, kita lanjut. Jadi pada layar ini sudah menampilkan Notes dan juga RStudio ya. Di Notes ini ada beberapa bisa kita sebut sebagai interpretasi karena ini merupakan data ya yang kita ambil di RStudio, data yang sudah diolah ya. Tapi kenapa sih cuma diambil beberapa doang? Dikarenakan memang tidak perlu ya untuk diambil semuanya nih, dipindahin ke sini, tidak perlu ya. Kita hanya perlu beberapa hal seperti yang pertama itu ada A yang merupakan intercept, bisa kita lihat di sini. Kedua ada B, A itu alpha ya, sebelumnya maaf. Yang B itu beta yang merupakan harga di sini atau slope ya, negatif 5,3 bla bla bla. Kemudian ada koefisien determinasi atau yang biasa disebut sebagai R square atau R pangkat 2 ya. Ini ada di sini. Kemudian sisanya ini uji hipotesis ya yang akan aku jelasin nanti. Jadi sebelum kita ke penjelasannya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu di sini H ya, ini itu merupakan hipotesis ya. Ini bisa kita sebut sebagai hipotesis utama dan ini hipotesis alternatif. Jadi kita di sini itu bertujuan untuk membuktikan bahwa hipotesis ini benar nih. Dan jika tidak, kita bisa menggunakan hipotesis alternatif. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya itu untuk yang hipotesis akan diuji melalui uji T dan juga uji P. Nah, pada uji T dan P ini digunakan untuk membuktikan ya apakah hipotesis utama atau hipotesis 0 ini valid ya. Dan jika tidak, maka akan digunakan hipotesis 1 atau alternatif. Untuk melihat itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada di sini saya sudah saya tuliskan ada 4,87 0,6. Waduh, kayaknya sampai kecil banget ya. Nah, ini itu kurang dari 0,05 atau signifikan code ini ya. Kenapa 0,05 enggak 0, 0,1, 0,1 ini? Karena kalau yang saya telusuri ya, 0,05 ini merupakan yang paling stabil gitu. Jadi dia sering dipakai sama para ya peneliti lah gitu ya. Nah, di uji T dan uji P ini hanya ada dua kemungkinan. Jika nilai yang pertama uji T ya, jika nilai T kurang dari nilai signifikan atau
0,05 yang ada di sini, maka H0 itu ditolak dan H1 yang akan menjadi hipotesis pilihan. Hal yang sama juga berlaku di uji P. Ini dikarenakan kurang, berarti H0 itu ditolak dan yang dipilih itu H1. Banyaknya barang tidak dipengaruhi oleh harga. Nah, kalau lebih berarti apa? Ya berarti H0 yang diterima dan H1 yang ditolak. Baik, kita lanjut ke bagian alfa, beta, dan koefisien determinasi ini ya. 3 ini cara menginterpretasikannya itu dengan melihat ke model regresi linearnya nih, dan juga ke variabel dependen dan juga independennya. Hal itu bisa kita lihat di hipotesis. Di sini sudah diketahui ya bahwa variabel independennya itu adalah barang. Berarti barangnya itu sama dengan Y. Dan harga itu variabel X. Nah, di sini kita hitung nih. Untuk alfa atau bisa kita sebut intercept, cara menginterpretasikannya itu dengan asumsi jika X sama dengan 0, X nih 0, berarti dia akan menyisakan Y sama dengan A, yang berarti yaitu 1963 titik bla 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 bla. Nah, kita di sini tidak usah menggraf ya, kita hapus aja lah ini. Nah, tapi kok masih belum ngerti maksudnya apa. Oke, kalau kita buat kalimatnya itu akan jadi seperti sebelumnya. Mohon maaf dikarenakan ada sedikit kesalahan ya. Jadi yang dihipotesis itu seharusnya permintaan ya, atau demand, bukan barang. Nah, ini sudah benar nih. Jadi kalau kita bikin menjadi kalimat untuk interpretasi yang intercept ya, jadi ada 1963 permintaan ketika harga sama dengan 0. Terus kita lanjut ke beta atau slope. Untuk slope ini bisa kita interpretasikan menjadi jika harga naik, jika harga naik sebanyak 1, maka permintaan akan menurun sebanyak negatif 5.3369. Ini anggap aja nggak ada ya kesalahan. Dan lanjut yang terakhir ada koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi ini bertujuan untuk menjelaskan keragaman yang dimiliki oleh variabel yang ada di dalam sebuah model. Jadi dikarenakan hanya ada 2 variabel ya di sini, yaitu X dan Y,
Jadi bisa kita interpretasikan menjadi, oh iya, ini bisa kita ubah dulu menjadi persen ya. 53%. Persen sekian lah. Nah, maksudnya itu sebanyak 53% variabel Y atau permintaan dapat dijelaskan oleh harga. Atau kita rapiin dulu deh kalimatnya. Jadi ada sebanyak 53% keragaman permintaan yang dapat dijelaskan oleh keragaman harga, yang berarti sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya sebanyak 47%. Dan apa arti koefisien determinasi ini? Koefisien determinasi dapat membuat kita melihat seberapa cocok atau seberapa baik sih model regresi dapat menjelaskan variabel Y dengan menggunakan variabel X. Yang artinya di sini harga kurang cukup untuk menjelaskan permintaan. Jadi kita perlu menambahkan beberapa faktor-faktor lainnya agar koefisien determinasi ini bisa naik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, karena saya juga belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.